Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Marlina, NIM 24010048. Dengan ini akan mempresentasikan PPT tentang pemrograman PLC dengan dua lampu. Nah, yang pertama yaitu kita akan mempresentasikannya. Kami menggunakan PLC merek Mitsubishi tipe FX3U dengan dengan metode F developer. Panduan komprehensif ini akan membawa Anda melalui dasar-dasar pemrograman PLC dengan fokus pada proyek praktis mengontrol dua lampu. Apa itu PLC dan mengapa penting dalam otomasi? Pemrograman logic controller atau PLC adalah komputer industri yang telah diadaptasi dan diperkuat untuk mengontrol proses manufaktur seperti jalur perakitan, perangkat robotik, atau fungsi apapun yang membutuhkan kontrol keandalan tinggi, kemudahan pemrograman, dan diagnosis kesalahan. Pentingnya PLC: yang pertama, otomasi proses industri, peningkatan efisiensi dan akurasi, fleksibilitas dan kemudahan pemrograman ulang, deteksi dan diagnosis kesalahan yang cepat. Komponen esensial untuk proyek dua lampu kita yaitu PLC, pemrograman library control, unit utama yang akan menjalankan program logika. Kita pilih PLC dengan jumlah input output atau I/O yang cukup, dua lampu indikator, lampu LED atau lampu sinyal kecil yang akan kita kontrol, pastikan kompatibel dengan tegangan output PLC. Dua tombol tekan atau push button digunakan sebagai input untuk mengaktifkan atau menonaktifkan lampu, satu untuk setiap lampu. Satu daya untuk menyuplai daya ke PLC dan komponen lainnya, pastikan sesuai dengan spesifikasi perangkat. Dasar logika PLC: input, output, dan diagram ladder. Input sinyal dari sensor atau tombol atau perangkat lain yang memberitahu PLC tentang kondisi di lapangan. Dalam proyek kita ini adalah tombol tekan. Output sinyal yang dikirim PLC untuk mengontrol aktuator seperti motor, katup, atau dalam kasus kita lampu. Diagram ladder, bahasa pemrograman grafis yang meniru diagram sirkuit relay. Ini adalah cara kita menulis logika PLC. Setiap anak tangga atau ring mewakili sebuah baris logika. Skenario project: bagaimana dua lampu akan beroperasi. Lampu pertama akan menyala ketika tombol 1 ditekan, dan lampu kedua akan menyala ketika tombol 2 ditekan. Keduanya akan mati ketika tombolnya dilepas. Langkah-langkah persiapan software dan pembuatan program baru. Setiap merek PLC memiliki perangkat lunak pemrogramannya sendiri, misalnya Rockwell Studio 5000, Simentia program, Omron CX pemrograman install perangkat lunak yang sesuai dengan PLC Anda. Yang pertama yaitu buka software, luncurkan aplikasi pemrograman PLC Anda, buat proyek baru, pilih opsi New Project atau New Program, pilih metode PLC, tentukan metode PLC spesifik yang Anda gunakan dari daftar. Ini penting untuk konfigurasi yang benar. Konfigurasi modul: jika diperlukan, tambahkan dengan konfigurasi modul input dan output yang akan Anda gunakan untuk tombol dan lampu. Langkah-langkah kedua, mengimplementasikan logika untuk kontrol lampu pertama. Sekarang kita akan membuat baris logika pertama, diagram ladder. Tambahkan ruang baru, klik icon next ruang atau tombol yang sesuai untuk membuat baris logika kosong. Sisipkan kontak normally atau open. Ini akan mewakili tombol pertama. Seret dan letakkan nomor di sisi kiri rung. Beri alamat input yang sesuai, misalnya I banding 0. Sisipkan coil output. Ini akan mewakili lampu 1. Seret dan letakkan coil output di sisi kanan rung sejajar dengan kontak nomor. Beri alamat output yang sesuai dengan, misalnya
berikan deskripsi, beri nama deskriptif pada alamat input dan output, misalnya tombol 1 dan lampu untuk memudahkan pemahaman. Langkah ketiga, menambahkan logika untuk kontrol lampu kedua. Ulangi proses dari langkah kedua untuk lampu kedua. Ini akan memperkuat pemahaman Anda tentang konsep dasar. Tambahkan ruang baru. Buat baris logika terpisah di bawah ruang pertama. Siapkan kontak normally open untuk misalnya deskripsi tombol 2. Siapkan coil output untuk lampu 2 misalnya. Berisi deskripsi lampu. Simulasi dan uji coba program PLC Anda. Setelah program dibuat, langkah-langkah selanjutnya menguji. Yang pertama, aktifkan mode simulasi. Yang kedua, unduh program ke simulator. Ketiga, uji input. Keempat, verifikasi logika. Kesimpulan dan langkah selanjutnya adalah pemrograman PLC. Langkah selanjutnya, eksplorasi gerbang logika untuk membuat kontrol yang lebih kompleks. Pelajari timer dan counter untuk menambahkan fungsi berbasis waktu. Coba proyek yang melibatkan interblock atau squelching. Pertimbangkan untuk berinvestasi dalam kit PLC pelatihan untuk pengalaman hand-on yang lebih mendalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.